Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya berbicara topik yang cukup menarik. Karena buat saya menarik, karena saya sendiri mengalami nyeri bahu. Kenapa banyak sekali orang mengalami nyeri bahu? Mesti diingat, dengan bertambahnya usia, pada umumnya ada imbalance, ada ketidakseimbangan antara otot depan dan otot belakang pada manusia. Otot dada dan otot punggung. Kenapa? Karena kita ini semua melakukan aktivitas di depan badan. Kemudian pada saat kita duduk bekerja, duduk di depan laptop, semua menunduk ya. Jadi otot depan ini pada umumnya lebih dominan daripada belakang. Kemudian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa orang lebih sering melakukan push up daripada pull up misalnya ya. Jadi lebih sering melatih otot depan daripada otot belakang. Karena gampang sekali melatih otot depan, tidak ada memerlukan alat-alat khusus demikian. Dan faktor lain adalah ternyata memang otot yang menarik bahu kita ke depan itu ada 5 otot besar. Sedangkan otot yang menarik bahu kita ke belakang, yang menarik otot ke belakang itu namanya exorotator. Kalau menarik ke depan itu namanya endorotator. Ya. Endorotator ada 5 otot besar, yaitu pectoralis major, pectoralis mayor, teres mayor di belakang sini, kemudian latissimus dorsi, kemudian otot subscapularis di dalam siku kita, di dalam bahu kita ini, kemudian anterior deltoid, jadi deltoid bagian depan. Jadi ada 5 otot besar yang menarik tangan kita, sehingga tangan kita cenderung, lengan kita ini cenderung lari ke depan. Sedangkan otot exorotator itu cuma 2 otot kecil di belakang, yaitu otot infraspinatus dan teres minor. Jadi tentu karena 5 otot besar tarik ke depan, sedangkan 2 otot kecil narik ke belakang, akibatnya bahu ini selalu tertarik ke depan, ya. Dan jadi apa yang menyebabkan bahu itu tertarik ke depan? Justru karena postur, ya. Jadi ada 2 hal, itu karena postur dan karena kelemahan otot belakang. Nah, otot belakang tidak bisa mengimbangi otot depan. Baik, penjelasannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah caput humerus ya. Ini adalah acromion. Ini soketnya. Jadi kepala ini mesti ada di soketnya ya. Jadi sebenarnya ada otot kecil 4 di sini, yaitu supraspinatus di atas, di belakang adalah infraspinatus dan teres minor, kemudian di depan ada subscapularis. Otot ini disebut rotator cuff. Rotator cuff itu berfungsi untuk mempertahankan kepala humerus ini di mangkoknya. Jadi di mangkoknya dia. Jadi supaya ini tidak ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan ya. Dipertahankan oleh 4 otot kecil ini. Nah, tetapi karena akibat imbalance dari otot belakang dan depan, terutama otot depan ini, ada 5 otot depan yang besar-besar menarik, sehingga rotator cuff kalah, sehingga ini terpuntir, tangan ini terpuntir ke depan, maju ke depan. Nah, kalau Anda lihat kalau ini terpuntir ke depan, jarak ini itu yang disebut subacromial space. Jadi ruangan di bawah akromion itu sempit, sehingga menyempit dan ini terpuntir ke depan, sehingga jaraknya menyempit. Kalau kita ngangkat tangan ini beradu. Inilah dasar daripada impingement syndrome, jadi penjepitan sendi bahu. Ini akan menyebabkan rasa sakit pada bahu yang pada umumnya dialami oleh orang-orang yang sudah berangkat menjadi usia lebih lanjut. Ya, dan saya mengalami juga. Nah, untuk menjaga atau memperbaiki kondisi ini, maka kita perlu melakukan stretching. Jadi stretching itu apa yang di stretch? Yaitu otot-otot depan itu yang terlalu aktif sehingga menarik bahu kita begini, itu harus kita regang sehingga terbuka lagi begini. Kemudian juga otot belakang, yaitu exorotator kita terutama, itu harus kita latih supaya diperkuat. Jadi perbaiki postur, kelemahan-kelemahan ini juga diperbaiki dengan memperkuat otot yang lemah itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Terima kasih. Oke, lanjutkan ya. Ini adalah pertama adalah stretching. Jadi nanti adalah stretching dan penguatan otot-otot tertentu. Yang pertama adalah stretching. Sebenarnya stretching ini bisa dilakukan di pintu ya. Kalau kita masuk ke ruangan,
Itu namanya doorway stretching. Ini saya anggap ini pintu lah ya. Jadi mungkin pintu kita lebih sempit ya, tapi nggak apa-apa. Kita melakukan latihan stretching itu 3 posisi. Pertama di atas, tinggi dulu, kita begini, kemudian kita melangkah ke depan. Nah, waktu kita melangkah ke depan ini terjadi stretching pada otot-otot dada kita. Ya, maju, terus kemudian kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 20. Sampai 20, kembali, kemudian yang tengah. Yang tengah tangannya di sini. Demikian juga kita melangkah ke depan. Hitung, 1, 2, sampai 20 ya. Kemudian yang ketiga adalah tangan di bawah. Di bawah, di daun pintu itu, di sebelah kiri kanan pintu. Kemudian kita melangkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Ya, jadi kita melakukan ini berapa kali? Jadi yang di atas 3 kali, masing-masing 20 hitungan. Yang ini 3 kali, yang di tengah, yang bawah juga 3 kali. Jadi 3 kali 20 hitungan masing-masing. Itu stretchingnya. Kemudian setelah stretching, kita melakukan penguatan otot. Penguatan otot yang pertama adalah pinching scapula, scapular pinching. Jadi lebih baik saya lihat dari belakang ya. Jadi latihannya adalah kita mendekatkan kedua tulang scapula. Jadi kayak mantranya jadi begini. Ini bahu ditarik ke belakang, pull back, kemudian pull down. Lihat ya. Jadi tangan kita angkat dulu begini, kemudian pull back, kemudian pull down. Nah, pull down ini kita tahan. 1, 2, 3. 1 kali nih. Yang kedua, pull back, pull down. Tahan. 1, 2, 3. Itu sudah 2 kali. Pull back, pull down. 1, 2, 3. Ini ketiga kali. Lakukan itu sampai 10 kali. Jadi gini ya. Pull back, pull down. 1, 2, 3. Nah, itu. Lakukan ini sampai 10 kali. Ya. Itu latihan scapular pinching. Pertama. Latihan kedua itu adalah Y, T, and A. Jadi bukan YTW, ini adalah Y, T, dan A. Jadi Y, T, A. Bagaimana? Ini pakai rubber band ya. Rubber band. Ini yang Y. Y kita injak, kemudian ke atas. 1, 2, 3, sampai 10. Ya, sampai 10. Kemudian sisi satunya tentunya 1, 2, 3, sampai 10. Ya, ini adalah Y. Kemudian T. Kalau T ini kita perlu satu tempat untuk mengaitkan ini. Jadi kita lihat dari belakang. Ya. Lihat dari belakang. Ini adalah T. Sikunya relatif lurus ya. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudah Y, T, E. E itu adalah huruf A. Seperti kalau dari belakang seperti huruf A ini. Tapi tangannya bukan begini ya. Ingat, tangannya begini, menghadap depan. Telapak tangan kita menghadap depan ya. Ini huruf A. Jadi bedanya adalah kalau telapak tangan Anda menghadap ke belakang, ini bahu Anda dalam posisi terjepit justru. Kalau posisinya menghadap ke depan, ini bahu terbuka. Jadi menghindari terjepit malah. Jadi kita tarik ke belakang. Sama. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, ini latihannya dilakukan 3 set, masing-masing repetisi 10. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hampir sama, tetapi ini untuk melatih eksrotator betul dalam keadaan siku ditekuk. Jadi contohnya ini, kalau tadi T itu kan lurus begini tangannya, kalau ini ditekuk, kita buka. 1, 2, 3, 4. Lakukan sampai 10 kali, 3 set. Jadi 3 set, 10 repetisi. Jadi demikian latihan memperkuat otot-otot belakang kita supaya lebih seimbang. Karena ingat, yang terlalu dominan adalah otot depan. Kita mau di belakang mengimbangi. Demikian, latihan-latihan ini kelihatan simpel, tapi sangat membantu saya.
Artinya, rasa sakit di bahu kiri saya sangat membaik. Saya berharap ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman supaya bisa terhindar dari nyeri bahu. Mari kita stop nyeri bahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.